Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memulai materi kelas 7 mengenai bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat merupakan kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan bilangan nol. Bilangan bulat itu dibagi menjadi bilangan cacah dan bilangan negatif, dan masih ada lagi di bawahnya bilangan cacah itu ada nol dan bilangan asli. Selanjutnya di bawahnya bilangan asli masih ada 1, bilangan prima, dan bilangan komposit. Bilangan cacah merupakan bilangan bulat yang tidak negatif. Bilangan cacah ini terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya untuk bilangan negatif. Bilangan negatif ini bilangan yang dinyatakan negatif. Bilangan negatif ini terdiri dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Selanjutnya bilangan asli. Bilangan asli ini terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Pasti kalian sudah tahu kan apa itu bilangan prima. Ya, bilangan prima itu merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, bilangan prima itu ya kalau tidak dibagi 1 ya dibagi bilangan itu sendiri. Bilangan prima terdiri dari angka 2, angka 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan selanjutnya bilangan komposit. Bilangan komposit itu bilangan asli yang lebih dari 1 dan tidak termasuk bilangan prima. Bilangan komposit ini terdiri dari angka 4, 6, 8, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Operasi hitung pada bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan. Jika bilangan bernilai positif, maka anak panah digambarkan dengan menunjukkan ke arah kanan. Sebaliknya, jika bilangan bernilai negatif, maka anak panah digambarkan dengan menunjuk ke arah kiri. Jadi ini yang dimaksud garis bilangan. Kalau nilainya positif, itu anak panahnya ditunjukkan ke arah kanan. Ini nilainya positif, dan kalau ke kiri itu nilainya negatif. Contoh 2 ditambah 4. Ini kita memulainya dari titik 0 ini ya. 2, 1, 2. Jadi anak panahnya di sini ya. Ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita mulai dari angka 2 ini ditarik ke angka 6. Ini ya. Jadi hasilnya 2 tambah 4 sama dengan 6. Ini ya. Contoh selanjutnya 7 ditambah 5. Kita juga memulai dari angka 0. 7 ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya menunjukkan ke 12. Jadi kita kasih panah ke angka 12 ini. Ini contoh untuk penjumlahan
pada bilangan bulat ya. Nanti video selanjutnya mengenai pengurangan pada bilangan bulat. Sekarang kita mempelajari sifat pada bilangan bulat. Ini sifat bilangan bulat untuk penjumlahan ya. Sifat bilangan bulat itu terdiri dari sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, inverse, dan identitas. Kita bahas mulai yang pertama, sifat tertutup. Sifat tertutup ini operasi penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Rumusnya A ditambah B sama dengan C. Contohnya 9 ditambah 5 sama dengan 14. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat tertutup itu menghasilkan bilangan bulat juga. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran ini meskipun tempat bilangan dipertukarkan, namun hasilnya itu selalu tetap atau sama. Rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi ini ditukar, kan A-nya di depan dan B-nya di belakang. Ditukar menjadi B-nya di depan dan A-nya di belakang. Contohnya 2 ditambah 3 kan hasilnya 5. Ditukar menjadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Hasilnya sama-sama 5 ya. Jadi terbukti rumus ini benar. Selanjutnya mengenai sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif ini meskipun tanda kurung dipertukarkan, namun hasil penjumlahannya itu akan tetap sama. Contohnya buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung ditambah 1 akan sama dengan hasilnya dengan 2 ditambah buka kurung 3 ditambah 1. Kita buktikan ya apakah rumus ini benar atau tidak. 2 ditambah 3 5 ditambah 1 6, hasilnya 6 ya. Akan sama dengan 2 ditambah, kita selesaiin yang di dalam kurung dulu ya. 3 ditambah 1 4. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi hasilnya sama ya. Maka terbukti kalau rumus ini benar. Selanjutnya sifat inverse atau lawan. Hasil penjumlahan bilangan dengan selanjutnya sifat inverse atau lawan. Sifat inverse atau lawan ini hasil penjumlahan bilangan dengan inversnya selalu menghasilkan 0. Rumusnya A ditambah min A akan sama dengan hasilnya dengan A min A. Contohnya 2 ditambah min 2 hasilnya akan sama dengan 2 min 2. Ini hasilnya 0 ya. Dan ini hasilnya 0 juga. Jadi terbukti bahwa rumus ini benar. Selanjutnya ke sifat identitas. Sifat identitas ini bilangan 0 pada penjumlahan merupakan unsur identitas. Artinya, untuk setiap bilangan bulat berapapun nilainya, jika dijumlahkan dengan 0, hasilnya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Rumusnya A ditambah 0 akan sama dengan hasilnya dengan 0 ditambah A. Contohnya 3 ditambah 0 hasilnya tetap angka itu sendiri ya, bilangan ini sendiri. Jadi hasilnya 3. Jika dibalik 0 ditambah 3 hasilnya juga akan tetap sama, yaitu 3. Tadi kita sudah mempelajari operasi hitung pada penjumlahan bilangan bulat.
Sekarang kita akan mempelajari operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat juga dapat diselesaikan dengan garis bilangan. Akan tetapi, hanya yang melibatkan bilangan-bilangan kecil yang dapat menggunakan garis bilangan. Jadi, jika kita menggunakan garis bilangan ini, itu hanya bilangan-bilangan yang angkanya kecil saja. Jika angkanya nominalnya besar, itu kita tidak efisien jika kita menggunakan garis bilangan. Jadi kalian bisa menghitungnya secara manual sendiri ya. Sebagai contoh dalam operasi hitung pengurangan bilangan bulat, yang pertama 9 dikurangi 3, kita ambil dari titik 0 ya, kita arahkan ke angka 9 ke sini ya. 9 dikurangi 3, kita hitung mulai dari angka 9, 1, 2, 3. Jadi hasil dari 9 dikurangi 3 itu akan menunjukkan ke titik 6. Kita beri panah ini ya. Terus jika kita menemui operasi hitung pengurangan bilangan bulat yang begini, ini akan kita selesaikan. Kan ini soalnya 4 dikurangi min 7. Ini tandanya ini akan berubah menjadi positif karena min ketemu min kan positif. Jadi 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, soal selanjutnya min 7 dikurangi min 5. Jadi min 7 ini kan negatif, ini tandanya negatif, negatif ketemu negatif jadi positif. Min 7 ditambah 5 sama dengan min 2. Gitu ya penjelasan untuk pengurangan bilangan bulat.